Dan sholat kalau secara bahasa, doa memohon kebaikan. Makanya ada saudara-saudara kita selesai sholat jadi nggak doa, langsung aja pulang. Kenapa? Ya sholat aja udah doa kok. Ya benar kalau secara lugo, secara bahasa. Sementara secara syariat dan sholat, berbagai ucapan dan perbuatan yang dibuka atau diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah itu pun disyara'ito dengan berbagai persyaratan makhsusatin yang khusus atau yang tertentu. Bersuci dari hadas yang kita pelajarin tuh di kitab Fathul Qorib. Suci dari najis ya, baik badan, pakaian maupun tempat. Jadi makna sholat di situ adalah meluruskan. Fasolatu maka adapun sholat, yaitu tuqimul abdi, meluruskan seorang hamba. Di penamaan sholat menurut pendapat yang ketiga. Untuk apa? Ala ta'atillahi ta'ala, untuk taat pada Allah ta'ala, wa khidmatihi, dan khidmah atau melayaninya. Ya melayani Allah. Kita namanya hamba yang ngelayanin majikan, ngelayanin tuan. Kita sebagai hamba yang ngelayanin Allah. Disuruh sholat, sholat. Disuruh zakat, zakat. Disuruh puasa, puasa. Disuruh pergi haji, pergi haji. Gitu. Itu namanya ngelayanin. Watanhahu, dan mencegahnya, an khilafihi, dari menyalahinya. Maksudnya melanggar aturan Allah. Mencegah diri kita dari melanggar aturan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa na'fa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qauluhu wa iqamis shalah. Ini melanjutkan hadis Nabi ya. Nabi bersabda kan bunyal Islam dan seterusnya ya. Dibangun Islam ya. Kemarin kita bahas yang pertama syahadat. Nah ini yang kedua adalah mendirikan sholat. Jadi lafadznya bukan pakai fa'ala, jadi bukan if'alus sholat, bukan melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Berarti pernyataannya lebih tajam ya. Melaksanakan itu ya susah lah. Nah iqam, mendirikan itu lebih susah lagi tuh ya. Sama aja kayak orang bikin bangunan, bikin doang asal jadi ya susah. Nah lebih susah lagi kalau sampai tegak ya kan. Wah, itu ibaratnya dari sisi filosofi bahasanya. Makanya yang digunakan adalah lafadznya koma. Koma itu kan berdiri ya, bukan fa'ala. Qauluhu, adapun ucapan beliau, maksudnya Nabi ya, wa iqamis sholati, dan mendirikan sholat. Adapun ini, mendirikan sholat ini, huwa itu adalah ya, maksudnya mendirikan sholat itu ar-ruknu, rukun asani, yang kedua, min arkanil islami, dari berbagai rukun Islam atau dari rukun-rukun Islam. Rukun Islam 5 ya. Yang keduanya adalah sholat. Wassolatu, dan adapun lafaz sholat lugatan secara bahasa atau dalam bahasa, boleh jadi zorof
itu doa bi khairin dengan kebaikan. Maksudnya berdoa memohon kebaikan kalau secara bahasa. Makanya ada saudara-saudara kita selesai sholat ini nggak doa, langsung aja pulang. Kenapa? Ya sholat aja udah doa kok. Ya benar kalau secara lugo, secara bahasa. Wa syar'an dan adapun secara syara atau secara syariat. Kalau secara syariat sendiri atau bahasa kerennya secara istilah, itu aqwalun adalah berbagai ucapan, wa af'alun dan berbagai perbuatan, muftatahatun yang dibuka atau yang diawali, ditakbiri dengan lafaz takbir, Allahu Akbar, muhtatamatun yang diakhiri atau yang dipungkasi, ditaslimi dengan salam. Sementara secara syariat berbagai ucapan dan perbuatan yang dibuka atau diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah itu pun bisyaraito dengan berbagai persyaratan. Syara'it itu mabni nasab. Jadi nggak bisa dibaca syara'iti. Dia harus dibaca syara'ito karena wazan fa'il ya. Mafa'ilun. Jadi syara'ito walaupun ada huruf jer dia nggak bisa dibaca bisyara'iti tapi bisyara'ito ya. Bisyara'ito dengan berbagai persyaratan, makhsusatin yang khusus atau yang tertentu. Jadi bukan cuma sekedar diawali takbir dan juga diakhiri salam, tapi ada persyaratan-persyaratan khususnya. Ya sebagaimana maklum lah ya, yang kita ketahui. Bersuci dari hadas, yang kita pelajarin tuh di kitab Fathul Qorib. Suci dari najis, ya baik badan, pakaian maupun tempat. Ya gampangnya wudhu, kalau nggak ada air ya tayamum kan gitu. Jadi ada syarat-syarat khususnya, bacanya Fatihah misalnya gitu. Tasbihnya apa? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azimi gitu. Dan seterusnya. Titik. Wahia adapun dia ya salat yang kita dirikan itu khamsun ada lima kali sholat atau 5 waktu sholat fi kulli yaumin pada setiap harinya, walailatin dan malamnya, sehari semalam 5 kali atau sehari semalam 5 waktu. Jadi sholat tuh 5 bukan 3 ya, bukan asar maghrib isya doang, zuhur subuh sholat juga. Kadang kita subuh kepulesan, zuhur pulang sekolah capek, asapsi lagi pules juga misalnya. Hati. Kalau enggak keburu sholat ya kodo, buru-buru di kodo, jangan ditunda-tunda. Tapi bukan berarti saya nyariin kodo ya, mentang-mentang udah ngerti wah tinggal di kodo, kodo aja, enggak. Maksudnya usahain ya tetap kita harus melaksanakan sholat sesuai waktunya. Ini mah darurat aja, barangkali kita sakit ya, udah sembuh nih ya udah kodo buru-buru. Walaupun sakit sendiri kita tetap diwajibin sholat ya semampu kita, cuman kan sholatnya nggak tam, sholatnya nggak sempurna, jadi harus diiadah. Maklumatun yang ya maklum atau telah diketahui minad dini dari perintah agama atau berupa perintah agama ya sebagaimana maklum ya. Jangankan yang gede, anak kecil aja tahu sholat sehari berapa 5 waktu, walaupun anak kecil ya banyak ninggalin ya daripada ngelaksanainnya. Nah makanya kita jangan kayak bocah. Kalau bocah mah wajar
dia mah nggak terkena hukum ya, nggak ada hukum taklifi, belum terkena khitab. Tapi buat kita yang udah balik, itu terkena khitab. Nggak sholat ya dosa, sholat ya dapat pahala. Kalau anak kecil sholat, yang dapat pahala bapak ibunya. Tapi itu pun kalau bapak ibunya mendukung. Kalau bapak ibunya ikutan nggak sholat ya PA berarti bapak ibunya juga sama. Jangan sekarang kan banyak orang ya nyuruh anaknya sholat, bapak ibunya kagak sholat. Mau berangkat ke musola, nyuruh anaknya supaya berangkat ke musola, cucunya berangkat ke musola, dia sendiri ngejedok. Tau nggak ngejedok apa sih? Ngejedok aja kalau kata orang Betawi itu. Diem aja di rumah kagak sholat ke musola, lah lucu. Mending kalau sholat di rumah kadang-kadang kagak sholat juga. Ini fakta zaman sekarang gitu. Akhirnya anak di musola, di masjid bercanda. Nah itu yang dosa siapa? Bapak ibunya yang nggak mau nemenin anaknya sholat. Kasihan orang kayak gitu tuh. Udah dianya sendiri dosa ninggalin sholat, ya, nyusahin orang dengan mengutus anak atau cucu yang sholat tapi ngeganggu orang. Yang untung kita yang sholat, ya. Ntar di akhirat tinggal bapak ibunya dia tuh yang diaduin. Kasihan orang kayak gitu sebelum. Tapi ya gimana? Kadang kita juga sebel juga ya. Walaupun ya nggak boleh sebelum orang kayak gitu. Nah, perintah agama itu bid-darurati, ini maknanya suatu keharusan. Ya, jadi jangan dimaknai darurat. Ya darurat ya suatu keharusan sama aja. Sifatnya memaksa. Nah, itu darurat namanya ya. Suatu keharusan. Jadi perintah agama yang memang harus dilakukan. Wal aslu dan adapun ya dalil, asal di sini maksudnya pokok atau dalil, fiha di dalamnya, maksudnya tentang sholat, qoblal ijma'i sebelum ijma' atau sebelum disepakati, itu ayatun ada banyak ayat, banyaklah ayat-ayat tentang sholat. Faqaulihi ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, wa aqimus sholah, ini paling banyak ya, aqimus sholah wa atuz zakah. Jadi antaranya di surah An-Nisa tuh ayat 103. Fa idza qadaytumus sholah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus sholah, dan seterusnya tuh. Jadi diantara dalilnya yang paling sering dipakai orang itu ya, faiza qadaitu, maka ketika kamu melaksanakan atau menunaikan as-sholat fadhkuru, maka ingatlah Allah pada Allah, qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, maupun dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, dan juga dalam keadaan berbaring kanan, ya berbaring ke bagian sisi kanan. Nah itu kan rujukan orang yang melaksanakan sholat. Jadi dalam posisi sakit pun tetap wajib sholat, ya sesuai kemampuan kita. Duduk bisa nggak? Ya duduk. Kalau duduk nggak bisa, tidur miring bisa nggak? Ya tidur miring. Tidur miring nggak bisa, celentang bisa nggak? Ya celentang. Nah duduk yang afdol itu adalah duduk yang seperti kita duduk sholat ya, dengan cara duduk tawaruk atau duduk tasyahud, supaya kita tetap bisa sujud. Yang manajemen sekarang orang kebanyakan sholatnya pakai bangku. Boleh nggak? Ya boleh aja kalau emang mampunya pakai bangku mah. Ada orang yang dia kalau dia sepuh nih, asumsi kalau Nabila tuh dan Mas Dani biar tahu. Orang kalau dia sepuh itu dia kadang kena asam urat. Ya itu kalau nungging itu sakit, nyesek dadanya, itu asam urat tuh. Pinggangnya sakit. Ini sih kata orang-orang tua ya. Nah, kita kan belum tua. Nah orang yang kayak gitu ya boleh sholatnya duduk pakai bangku. Tapi kalau cuman nggak mampu lama berdiri, ada juga kan orang udah sepuh, dia nggak punya penyakit, dia cuma nggak kuat lama aja kalau berdiri sholatnya gitu, mentok Fatihah ya, kalau imam baca surat udah mulai kesemutan kakinya. Nah orang kayak gitu ya lebih baik duduk biasa, jangan pakai bangku. Ya fenomena zaman sekarang kayaknya saya sejauh ini ya belum nemuin ada orang sepuh, orang tua yang dia sholat di musola masjid dalam keadaan uzur duduknya nggak pakai bangku, duduk tawaruk gitu nanti. Rata-rata pakai bangku, kan aneh. Dari rumah berangkat ke musola, berangkat ke masjid bisa,
giliran sholat duduknya pakai bangku. Kan aneh ya. Ya nggak masuk akal aja kalau menurut saya sih. Saya kadang-kadang penasaran, pengen nanya orang kayak gitu tuh ngambil dalil dari mana gitu. Karena nggak ada, sampai sekarang saya belum nemuin. Ya, yang afdol itu tetap duduk biasa, duduk tawaruk gitu. Supaya tetap bisa sujud. Jadi yang dapat dispensasi itu cuman duduknya doang. Jadi yang tadinya harusnya berdiri, dia dapat dispensasi duduk. Tapi duduknya pun dengan duduk biasa supaya dia bisa tetap sujud. Beda lagi tadi ya, kecuali kalau emang dia nggak mampu sujud juga, ya udah emang kamu pakai bangku. Ada lagi orang yang asam urat tuh, asam sih, kalau nungging kentut dia. Nah, orang tua tuh penyakitan, ada kayak gitu. Jadi kalau dia nungging dikit gitu ya, itu kentut. Makanya dia kalau sujud takutnya kentut, batal, ya kan? Nah makanya dia milih duduk pakai bangku. Nah itu benar. Tapi kalau nggak ada penyakit, ya sekali lagi kalau dia emang nggak ada uzur untuk tidak meninggalkan sujud, diusahain tetap sujud ke lantai gitu. Nah ini salah satu firman Allah. Ai maksudnya hafizu. Jadi akimu di situ bermakna hafizu. Ya, diambil dari kata hafizu, ya, menjaga. Hafizu, jagalah oleh kalian. Jaga sama kita. Alaiha, atasnya, di atas sholat. Jaga sholat kita jangan sampai bolong. Daiman selamanya. Seumur hidup kita jaga deh tuh. Kalau dulu mungkin asumsi kan gitu, Nabila awal-awal balik sering ninggalin sholat. Mumpung belum tua kodok. Saya dapat banyak tuh omongan yang udah sepuh-sepuh ya. Ustaz, saya dari umur balik belum sholat. Umur 25, umur 30 tobat. Mending kalau yang 25, ada yang 40 baru tobat. Bayangin coba. Baru mulai sholat. Dari umur 15 sampai 40 berapa tahun tuh asal sih? Iya gak? Ya, dari umur 15 sampai 30 aja ketahuan 15 tahun. Sampai umur 40, 25 tahun kodok deh tuh. Jadi habis sholat zuhur kodok. Habis sholat asar selama berapa tahun? Dia sampai selama 25 tahun. Nah, gitu. Ya, syaratnya tobat kan begitu. Bukan hanya berjanji tidak mengulangi, ya, tapi juga menutupi amal buruk dengan amal baik. Salah satunya dengan menutupi sholat yang pernah dilupakan dengan cara mengkodoknya gitu. Nah, repot. Makanya ingat-ingat itu. Kita mulai sholat tuh bener-bener jejak tuh umur berapa? Misalnya kita balik umur 13, 14 atau 15 lah gampangnya. Sementara kita misalnya umur 17, 18. Perasaan saya baru sholatnya jejak setahun ini. Berarti 2 tahun yang kemarin masih banyak bolong-bolong. Gitu. Ya akuin aja udah kodok gitu, mumpung belum lama. Nah, kalau udah tua repot. Iya kalau keburu tua, ya kalau keburu mati. Ya. Jadi ya selamanya kita sampai kita tutup usia wajib sholat. Ya kalau sampai tiduran nggak bisa ya pakai isyarat kan gitu ya. Kita belajar fikih kan gitu. Ya udah pakai mata, isyarat ke depan mata. Nggak bisa pakai mata juga, ya udah pakai kolbu, pakai hati kita ngerentakin. Allahu Akbarnya, lafaz Bismillahnya, Fatihahnya ya, dan seterusnya. Udah pakai isyarat hati aja. Nggak bisa juga pakai hati ya disolatin, mentok udah tuh. Nah yang begitu itu biakmali wajibatiha, dengan kesempurnaan kewajibannya. Yang wajib-wajibnya dalam sholat dilaksanain, rukun qauli, rukun fi'li ya. Rukun qauli diantaranya takbiratul ihram, itu rukun qauli. Fatihah, bacaan tasyahud akhir ya, itu rukun qauli. Salam, rukun fi'li ya, berdiri, ruku, i'tidal dan sujud seterusnya ya, laksanain. Nah kalau pengen sempurna ya wasunnaniha, dan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya jalan juga, jangan modal pas doang. Tentang kita belajar fikih ya kan, oh yang penting kan tumakninah. Udah akhirnya kita nggak baca subhana rabbiyal azimi, tak tumakninah. Ibarat orang dagang cuman balik modal, kata dapat untung gitu, sayang. Padahal sunnah-sunnah dalam sholat itu untungnya, termasuk qobliyah badiah ya, itu juga untungnya, jangan ditinggalin. Oke.
Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman-Nya Allah Ta'ala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ini lanjutan ayat tadi ya, surah An-Nisa ayat 103 tadi. Inna sholata, sesungguhnya sholat, kanat adanya dia sholat itu 'alal mu'minina pada orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman, sholat itu kitaban, ada kewajiban. Jadi kitab di situ bukan maknanya buku, bukan kitab, tapi kewajiban. Maksudnya kewajiban yang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Mauqutan, yang ada waktunya. Ya, ada waktunya, seperti yang kita ketahui, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maksudnya muhtamatan, kewajiban, muaqqatan, yang muaqqah atau yang diwaktukan. Kan wajib itu kan ada yang muaqqah ya, ada yang secara waktu. Dulu udah pernah kita bahas tuh. Haji, nah itu sesuai muaqqah, sifatnya sesuai waktu, jadi waktunya ditentukan. Wa akhbarun, dan adapun ya hadis-hadis, khobar itu gimana hadis. Wa akhbarun, dan adapun berbagai hadis. Untuk dalil hadisnya sendiri, kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad bersabda, faradha, telah memfardukan atau telah mewajibkan. Siapa? Allah Ta'ala, ala ummati, atas umatku. Kapan? Lailatul Isra'i, di waktu malamnya Isra. Maksudnya Isra Mi'raj, ketika Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratul Muntaha. Berapa tuh pertama kali diwajibin? Khamsina, akan 50 kali atau 50 waktu. Apanya? Sholatan, sholatnya 50 kali sholat atau 50 waktu sholat. Falam azala, tetapinya tidak henti-hentinya. Ya aku, kata Nabi, uraji'uhu, aku kembali padanya. Maksudnya kembali pada Allah. Dan saya nggak berhenti, saya bolak-balik minta dispensasi sama Allah. Wa as'aluhu, dan aku meminta kepadanya, memohon Nabi pada Allah, at-takhfifa, akan keringanan. Turunin ya Allah, 50 turun jadi 45. Itu kan peristiwanya masyhur ya. Itu pun disaranin sama Nabi Musa. Waktu Nabi Musa, wah umatmu gak bakal kuat Muhammad, umat saya aja yang satu kagak kuat, apalagi kamu 50 waktu mana kuat. Itu aslinya Nabi Musa bukan pengen bantuin Nabi, sebenarnya pengen nyombongin diri. Nabi Musa kan Nabi Bani Israel ya, paling bangga sama sukunya. Jadi waktu pas dia nyaranin kepada Nabi Muhammad untuk kembali minta keringanan, sebetulnya dalam tanda kutip bukan karena pengen ngurangin nilai sholatnya Nabi, bukan, cuman karena pengen nunjukin dia hebat gitu. Saya aja yang satu, kan gitu bahasanya. Saya aja yang satu, umat saya kagak kuat, apalagi kamu 50. Udah balik sana. Akhirnya Nabi minta keringanan 45. Berapa Muhammad? 45. Lah gak kuat, umat saya aja gitu. Jadi yang diomongin umatnya gitu. Umat saya aja satu kagak kuat, udah bisa satu balik 40 ya, balik lagi 35, terus sampai 9 kali. Hatta ja'alaha, sampai jadilah sholat tersebut khamsan, akan 5 kali. Korting sampai 9 kali, Nabi bolak balik. Jadilah kemudian 5 kali.
Fi kulli yaumin, pada setiap harinya. Yaumin ini sebetulnya bimakna nahar ya, siang hari. Jadi terhitungnya siang malam gitu. Walailatin, dan malamnya. Itu aja pas Nabi balik masih disuruh balik lagi sama Nabi Musa. Berapa Muhammad? Tinggal 5. Balik lagi nggak bakal kuat. Umat saya 1 aja nggak kuat, apalagi kamu 5. Itu masih gitu. Umat kamu nggak bakal kuat, udah minta sana. Terus Nabi ngomong, saya udah malu. Lah setiap balik dikurangin 5, ya kan? 50 dikurang 5, 45. 45 kurang 5, 40. 40 kurang 5, 35. Terus sampai tinggal 5. Nah sekarang kalau balik lagi 0. Nah terus ngapain disuruh mirot ya? Yang ke bawah PHP gitu. Malu Nabi, udah gak apa-apa dah, 5 dah ya, berat-berat lah pas kita gitu. Tapi ya ternyata benar Nabi Musa ngomong ya. Akhirnya berat, banyak orang ibaratnya meninggalkan sholat 5 waktu. Wa qauluhu, dan adapun ucapannya beliau, ya ucapannya Nabi, lil Arabi, kepada orang Arab Baduy, orang Arab dusun. Kalau Arabi, Arab dusun ya, Arab pedalaman. Kalau Arab nggak pakai hamzah, ya, Arabun, nah itu orang Arab biasa. Dan juga ucapan beliau kepada orang Arab pedalaman atau Arab dusun, Arab kampung, hina qala, saat dia berkata. Jadi pernah ada orang Arab Baduy ngomong, wahai Nabi, supaya masuk surga apa sih? Ya udah kamu sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, udah itu enteng kok. Pengen masuk surga mah dapat ridho Allah, gampang. Nah ini sambungannya nih. Hal alayya goiruha, hal alayya, apakah ada padaku, ya maksudnya kewajiban, goiruha, selainnya, selain sholat. Maksudnya selain sholat 5 waktu ya, tentunya ada ya, zakat, terus puasa ya, terus pergi haji. Cuman ini kan yang ditanya adalah harian, kewajiban hariannya apa? Kata Nabi, yuk sholat 5 waktu. Nah, orang Arab Baduy nanya, hal alayya goiruha, ada lagi nggak kewajiban harian saya selain sholat 5 waktu supaya dapat ridho Allah, supaya masuk surga? Qala, maka menjawab Nabi menjawab, lah, nggak ada, illa kecuali anta tawa'a, kamu melakukan sunnahnya. Tatawu itu sunnah-sunnah ya, qobliyah, ba'diyah, malam tahajud, sholat witir, pagi sholat duha. Ini kalau diterusin lucu sebetulnya. Akhirnya kata si Arab Baduy, oh cuma 5 kali waktu sehari. Iya, dia bilang, ya udah, la azid wal ankus, saya nggak bakal nambahin, nggak bakal ngurangin. Ya pas 5 tuh. Terus ngelayar tuh ya. Nah itu dipuji loh sama Nabi loh. Nabi kemudian muji itu orang yang pinter. Maksudnya ngepres gitu ya. Ya itu dengan begitu aja udah bisa masuk surga, udah nggak usah aneh-aneh lah maksudnya gitu ya, makanya kan itu kan sebetulnya nilai minimalis buat kita ya. Ngapain kita sombong-sombongan, ngapain kita pamer-pamer, toh yang penting sholat itu aja kan. Sisanya kan itu kan ya efek sosial aja ya, sisanya itu efek sosial. Kita dianggap soleh misalnya gitu, wah dianggap begini begitu ya, itu mah efek sosial aja. Intinya tetap yang penting sholat, selesai itu. Wa qauluhu, dan ucapan beliau, ya ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapannya Kanjeng Nabi li Mu'adin, kepada sahabat Mu'ad bin Jabal ya nama aslinya. Beliau berkata pada Mu'ad, lama ba'atsahu, ketika mengutusnya, ketika Rasulullah mengutus sahabat Mu'ad ilal Yamani, kepada Yaman, ke negara Yaman. Akhbarhum, sampaikan atau beritakan kepada mereka. Jadi mulai disyariatkannya sholat 5 waktu itu umat Islam udah banyak, udah sampai Yaman. Yaman jauh loh dari Arab tuh. Jadi udah banyak yang sampai Yaman. Kenapa? Karena orang Yaman itu juga banyak yang melaksanakan pergi haji dulunya, selain orang Yahudi Nasrani ya.
Jadi orang Yahudi Nasrani zaman dulu tuh mereka pergi haji. Nah, seiring berjalannya waktu, adat itu kemudian hilang. Ya, ditambah Nabi menguasai kota Mekah, udah. Nah, makanya Sayyidina Umar itu bilang orang yang dia punya duit tapi nggak mau pergi haji, maka silahkan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani dia mempercayai Ka'bah, Masjidil Haram. Sebab dimanapun juga itu napak tilas kakek moyang mereka. Ya, ingat-ingat Yahudi itu dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya, jadi asal suku Yahudi itu dari anaknya Nabi Yakub, Auladi Yakub. Jadi anak keturunan Nabi Yakub itu disebutnya bangsa Yahudi. Makanya mereka punya cikal bakal juga terhadap Ka'bah, di mana itu kakek moyang mereka dulu, yaitu Nabi Ibrahim. Makanya teman-teman gak usah heran kenapa Nabi Muhammad kok bisa dikenal di Madinah. Ya, kenapa kok Nabi Muhammad bisa hijrah ke Madinah? Bahkan dijamin sama orang Madinah, udah tenang aja, Nabi engkau di sini aman. Ya itu jawabannya, karena di Madinah itu udah banyak orang Yahudi Nasrani. Gitu. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir itu bahasa sekarang tuh viral, gempar tuh sepenjuru dunia. Nah kenapa gempar? Karena tanda-tandanya nyata. Ya, apinya orang Majusi yang biasa disembah mati. Itu udah ada di Taurat, di Injil ada. Di antara tanda datangnya Nabi akhir zaman yaitu peristiwa-peristiwa tersebut. Patung-patung berhala yang gede-gede rubuh. Ya. Itu tanda-tanda kelahiran Nabi, orang tahu. Makanya ketika Nabi lahir, tanda-tanda itu diketahui oleh orang-orang Yahudi Nasrani, maka orang-orang Yahudi Nasrani yang khususnya tinggal di Syam ya, itu perlahan-lahan bergerak menuju Madinah. Kenapa nggak langsung ke Mekah sekalian? Nggak bisa. Ya, karena Mekah itu tertutup dari zaman dulu. Dan ada mitos ketika orang masuk Mekah macem-macem nanti dilemparin sama burung ababil. Ingat tuh Abraha dulu pas sebelum Nabi lahir ya, makanya disebut tahun gajah kan. Sebelum Nabi lahir itu ada peristiwa di mana Raja Abraha pengen ngerubuhin Ka'bah, kemudian dilemparin sama burung ababil. Itu berita saat itu viral dari mulut ke mulut. Oh, berarti kita nggak boleh sembarangan masuk Mekah. Makanya orang takut masuk Mekah saat itu ya, kita bayangannya saat itu takut, kecuali atas izin Abu Jahal, atas izin orang-orang yang menjadi tokoh kafir Quraisy, baru mereka bisa masuk. Dan satu-satunya waktu mereka bisa masuk ya pas haji, karena Abu Jahal, Abu Lahab baru ngebukanya pas ibadah haji, maka boleh dimasukin kalau ibadah haji. Nah itulah kesempatan itu dimanfaatin oleh orang Yahudi Nasrani untuk berkunjung ke Ka'bah sambil mencari tahu yang mana namanya Muhammad. Makanya nggak usah heran Sayyidah Khadijah punya sepupu namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu ahli Injil. Bahasa kita tuh sekarang orientalis. Nggak usah heran nih, karena emang awalnya dari situ. Begitu pula Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah sebelum nikah itu sudah ahli kitab. Dia udah tahu, makanya pede aja nikahin Nabi Muhammad. Nah ini bakal jadi nabi, gitu. Wah semua hartanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Karena dia udah tahu, dia yakin. Kan disebutin di Quran ya. Alladzina utul kitab, mereka-mereka yang diberikan kitab, maksudnya kitab Injil, Taurat, ya'rifunahu, mereka mengetahui Nabi kama ya'rifu abna'ahum, seperti mereka mengetahui anak-anaknya sendiri. Ini Mas Didit punya anak nih, Faza nih. Ada puluhan anak TK, anak PAUD, ya, anak Bimba. Ada anak pasti tahu. Padahal kan banyak ya. Ini anak gue nih gitu. Kayak saya aja kan santri nih, halaman banyak nih. Ini anak gue nih gitu. Padahal banyak. Itulah orang-orang Yahudi Nasrani itu mengetahui Nabi Muhammad, mengenal Nabi Muhammad seperti orang tua yang mengenal anaknya sendiri. Jadi nggak mungkin nggak tahu, pasti tahu. Karena cirinya itu sangat jelas di dalam Taurat maupun di Injil. Gitu. Ya, balik lagi ya. Nah, syariat sholat itu kan baru ada pas Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Jadi sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu belum ada syariat sholat. Ya, ingat-ingat ya. Walaupun Nabi sendiri udah sholat, Nabi udah sholat. Awal pertama yang wajib itu sholat tahajud. Nah, Nabi tetap sholat, tapi belum ada syariat sholat. Nah, syariat sholat itu setelah Nabi peristiwa Isra Mi'raj, 2 atau 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Jadi ketika Sayyidah Khadijah wafat, ya, terus kemudian pamannya Nabi Abu Thalib wafat, 3 tahun sebelum hijrah, tahun berikutnya Nabi Muhammad diajak Isra Mi'raj. Nah, 1 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah, dalam riwayat lain
1 tahun setelah Nabi Muhammad hijrahnya, ada khilafnya memang pensyariatan sholat 5 waktu. Itu baru disyariatkan sholat. Ya kalau pakai pendapat ulama yang berdalil dengan dalil sahabat, ya ketika Nabi pulang Isra Mi'raj udah disyariatkan sholat. Gitu. Tapi kalau menurut sebagian ulama-ulama yang berpendapat dengan pendapatnya tabi'in dan tabi'in, itu syariat sholat baru ada setelah Nabi hijrah. Berarti tahun pertama hijriah. Gitu. Makanya Nabi Muhammad langsung interogasi ini, sampaikan kepada orang-orang di Yaman, maksudnya orang-orang Islam yang ada di Yaman. Akhbirhum, sampaikan kepada mereka gitu, tentang kewajiban sholat, gitu ya. Akhbirhum, sampaikanlah pada mereka atau beritakanlah kepada mereka, annallaha, sesungguhnya Allah itu qad faradha, telah memfardukan atau telah mewajibkan alaihim, atas mereka, khamsa sholawatin, akan 5 kali sholat, fi kulli yaumin, pada setiap harinya, walailatin, dan malamnya, sehari semalam 5 kali sholat. Ini biar nggak heran loh, kok sampai Yaman segala. Iya, karena waktu itu Islam udah mulai menyebar. Nah saat itu Mu'ad itu diutus oleh Nabi ke Yaman, sampaikan orang-orang di sana bahwa mulai sekarang ada kewajiban sholat 5 waktu. Nah makanya dari hadis ini diantara dalil tadi ya, ulama-ulama yang merujuk kepada tabi'in dan tabi'in, berarti pensyariatan sholat Nabi sudah hijrah ke Madinah. Tapi kalau menurut ulama-ulama yang berdalil dengan dalil sahabat, pensyariatan sholat secara hukum ya, hukum syariat itu sudah ada sepulangnya Nabi Isra Mi'raj. Nabi pulang Isra Mi'raj itu masih ke Mekah, belum ke Madinah. Ya, tahun besoknya baru Nabi Muhammad hijrah. Setelah ada perjanjian Bai'atul Aqobah, Nabi membaiat orang-orang Madinah yang mau menjamin dia dan sahabat-sahabat dari Mekah yang kita sebut dengan muhajirin, ya, untuk sesampainya di Madinah dijamin keamanannya. Ketika mereka mau dibaiat, ya saya siap, saya bersumpah. Ya, baiat itu sumpah, saya bersumpah, saya mau. Akhirnya dibaiatlah mereka di Bukit Aqobah. Nah, terus kemudian barulah besoknya Nabi hijrah. Ya, peristiwanya gitu. Jadi menurut sebagian ulama, ya, pensyariatan sholat itu sudah ada sepulangnya Nabi Isra Mi'raj. Sementara sebagian ulama lain berpendapat pensyariatan sholat itu baru ada setelah Nabi hijrah. Yang kuat yang mana? Yang kuat itu sebelum Nabi hijrah. Karena ada dalil di mana Nabi menyuruh sahabat yang ditugaskan berdakwah ke Madinah untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat pertama justru bukan dilakukan oleh Nabi, tapi oleh sahabat yang berdakwah di Madinah. Itu ada beberapa orang lah gitu ya. Nah, Nabi sendiri posisinya waktu itu masih di Mekah, nggak bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Gitu. Jadi yang kuat itu memang sebelum Nabi hijrah sudah disyariatkan. Tapi ala kulli hal intinya ada 2 pendapat ulama. Wa amma wujubi qiyamil laili, dan adapun kewajibannya sholat qiyamul lail, sholat malam, fanusikha, maka dihapus atau lalu dihapus. Maka kewajiban sholat malam dihapus setelah adanya kewajiban sholat 5 waktu. Gitu ya, jadi biar paham. Jadi walaupun sholat 5 waktu baru ada kemudian secara syariat, tapi Nabi dan para sahabat sudah melaksanakan sholat qiyamul lail. Karena sholat qiyamul lailnya diwajibkan. Ayatnya tetap ada ya. Fatahajjat bihi nafilatalak gitu ya. Kamu harus tahajud pada pertengahan malam. Ayatnya tetap ada, tapi hukumnya dinasakh, hukumnya dimansuh, hukumnya dihapus ya. Jadi di Quran itu ada yang ayatnya masih ada, tapi hukumnya dihapus, ada yang seayat-ayatnya dihapus. Itu dalam ilmu cabang ulumul Quran itu namanya bab nasakh mansuh. Itu kalau orang yang belajar ulumul Quran ada. Tapi nggak banyak, ada syariat-syariat yang diganti atau dihapus. Fi hakina, pada hak kita atau pada kewajiban kita. Maksudnya dihapuslah kemudian kewajiban sholat malam.
Wahal nusikho, tetapi apakah dinasakh juga fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, pada kewajibannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kan timbul pertanyaan, setelah adanya sholat 5 waktu, sholat malam dihapus hukumnya, nggak wajib lagi. Nah pertanyaannya, apakah itu hanya berlaku pada umat Nabi atau termasuk Nabi sendiri? Gitu. Apakah Nabi juga terbebas dari hukum kewajiban sholat malam? Kan pertanyaannya gitu. Nah, aksarul ashabi, adapun kebanyakan ashab di sini bukan sahabat ya, ulama Syafi'i. Jadi asluhu ashabus Syafi'i. Jadi kalau teman-teman belajar kitab-kitab fikih itu ada istilah ashab ya. Itu artinya bukan sahabatnya Imam Syafi'i, bukan. Tapi maksudnya ulama madhab Syafi'i. Karena ulama zaman dulu itu sering menganggap muridnya itu sebagai sahabat, sebagai teman belajar maksudnya gitu. Ya kan saya aja nggak pernah ngomong, wahai Mas Didit murid saya. Oh nggak pernah. Ya udah teman-teman aja. Ya, jadi saya ngikutin ulama-ulama zaman dulu tuh gitu. Jadi kalau ada istilah ashab itu bukan sahabat Syafi'i, bukan. Maksudnya murid-muridnya Imam Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'i. Nah menurut mayoritas ulama Syafi'i ya, hukum sholat malam itu sendiri walaupun dihapus buat kita umat Nabi, tapi buat Nabi sendiri itulah tidak dihapus. Kalau menurut mayoritas ulama Syafi'iyah. Tapi wasohihu, adapun yang soheh, adapun yang benernya sendiri itu naam, iya dihapus juga. Ya. Makanya di situ ada terjadi khilafiyah ulama yang kemudian diambil jalan tengah. Nah, kita bukan ulama sih, juga gak mikir ya. Ulama kan berdebat nih, ulama yang syariat ya dihapus juga lah. Nabi kan umat Islam juga, gimana pun juga Nabi umat Islam. Masa buat umatnya dihapus sholat malam, buat Nabi sendiri enggak? Ya, lah Nabi kan ibaratnya yang bawain Islam. Gimana ceritanya kalau enggak ada gitu? Ya masuk akal. Tapi kalau secara ulama hakikat, menurut ulama hakikat, ya enggak dihapus lah. Itu kan bagian dari awal mula dakwah, masalah ibadah. Ya. Nah makanya diambil jalan tengah. Ya ada ulama yang ngedamain. Ya udahlah, anggap aja itu khususiyah Nabi, selesai. Ya buat umat Islam tetap hanya wajib sholat 5 waktu tanpa ada kewajiban sholat malam. Tapi khususiyah Nabi diwajibkan untuk sholat malam. Gitu. Secara syariat memang Nabi nggak ada kewajiban sholat malam, tetapi khususiyahnya Nabi melaksanakan sholat malam. Dari mana dalilnya? Dalilnya ketika Nabi Muhammad SAW ditanya sama Sayyidah Aisyah, kakinya kan bengkak-bengkak tuh, ya, bengkak-bengkak karena banyaknya sholat malam. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, ya Rasul, wahai suamiku, engkau itu kan udah dijamin ahli sorga, orang hebat, pangkatnya paling tinggi, ngapain sih sampai segininya gitu loh, sampai sholat malam, sampai kaki bengkak-bengkak, pecah-pecah. Ya pecah-pecah sholat malam, bukan butuh air kan. Apa kata Nabi? Nabi ngomong, wahai Aisyah, afala an akuna abdan syakura. Emang gak boleh saya menunjukkan sebagai hamba Allah yang bersyukur. Jadi sholat malamnya Nabi itu sebagai bentuk syukurnya Nabi, wujud rasa terima kasihnya Nabi. Diberikan pangkat yang tinggi, diberikan kesempatan untuk memimpin umat, berdakwah dan sebagainya untuk mendapat ridho Allah. Bentuk rasa syukurnya Nabi diwujudkan lewat sholat malam. Makanya itu disebut khususiyahnya Nabi. Gitu. Kalau kita bengkaknya karena nyari duit, ya, nah, main bola, bengkaknya main bola. Nah, waktu lifa berbeda pendapat para ulama fistiqaq ismi sholati, dalam pengambilan nama dari sholat itu sendiri. Wakila, maka dikatakan, ada ulama yang mengatakan yang pertama minat du'ai, dari doa, kama maro, sebagaimana yang telah lewat. Maksudnya pernyataannya tadi udah kita lewatin, bahwa as-sholatu ad-du'a bi khairin. Sholat itu adalah doa untuk mendapatkan hal yang baik. Nah, itu pendapat yang pertama. Wakila, dan dikatakan juga sumiyat, dinamakanlah dia
bidzalika dengan nama tersebut. Minar rahmati dari rahmat. Ya, penamaan atau pengambilan nama sholat diambil dari kata yang kedua yaitu rahmat menurut pendapat ulama lainnya. Wakila dan dikatakan juga minal istiqomati dari lafaz istiqomah, jejak ajak ya, istiqomah langgeng dawam boleh. Likaulihim karena ucapannya mereka, maksudnya orang Arab ya. Orang Arab tuh suka ngomong sholaitu al-uda ala nari. Nah, sholaitu di situ maksudnya meluruskan aku al-uda akan kayu ala nari pada api. Jadi sholat itu di situ bukan sholat aku, tapi sholat itu di situ meluruskan aku meluruskan al-uda akan kayu ala nari dengan api. Ya, ai maksudnya idza qawamtuhu ketika meluruskannya. Itu kayak kayu korma ya, kayak kayu kelapa aja suka ada yang belok. Ya, ketika dipotong dibersihin pakai golok. Kalau zaman dulu kan belum ada serutan, ya, golok aja itu. Nah itu kan suka belok. Nah itu dipanaskan pakai api ya supaya lurus. Nah itu bahasanya sholat itu saya meluruskan. Jadi makna sholat itu adalah ya istiqomah meluruskan. Gitu. Fasolatu maka adapun sholat yaitu tuqimul abdi meluruskan seorang hamba. Jadi ini diambil dari adatul arabiyah, jadi adatnya orang Arab dalam berbahasa. Jadi penamaan sholat menurut pendapat yang ketiga. Jadi tujuan sholat yaitu meluruskan hamba. Untuk apa? Ala ta'atillahi ta'ala, untuk taat pada Allah Ta'ala. Wa khidmatihi dan khidmah atau melayaninya. Ya melayani Allah. Kita namanya hamba yang ngelayanin majikan, ngelayanin tuan. Kita sebagai hamba yang ngelayanin Allah. Disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh puasa, disuruh pergi haji gitu. Itu namanya ngelayanin. Wa tanhahu dan mencegahnya an khilafihi dari menyalahinya. Maksudnya melanggar aturan Allah. Mencegah diri kita dari melanggar aturan Allah. Wakila dan dikatakan juga ada pendapat lain pengambilan nama sholat li'annaha karena sesungguhnya dia ya sholat itu silatun. Nah diambil dari kata silah. Silah itu artinya penghubung. Silaturahim. Rahim itu kasih sayang, menghubungkan tali kasih sayang. Jadi ambil dari kata silah, yaitu penghubung bainal abdi antara seorang hamba wa baina rabbihi dan Tuhannya. Walaupun ada bainanya, baina itu antara ya, nggak usah disebutin lagi karena bainanya hanya pengulangan. Bainal abdi wa baina rabbi. Jadi kalau dimanai antara hamba dengan Tuhannya. Jadi jangan dimanai antara lagi, antara hamba antara Tuhannya. Nah itu repot. Ya, dalam bahasa Indonesia repot. Kalau dalam bahasa Arab mah gampang aja. Jadi ada kata di mana orang Arab kerepotan, kita enggak. Tapi ada sebaliknya, orang kita kerepotan, dia mah santai aja. Ya. Jadi ini kayak bainal abdi wa baina rabbi. Orang Arab gampang. Coba kalau di Indonesia ini antara hamba dan antara Tuhan. Itu malah bingung ya orangnya. Jadi antara hamba dengan Tuhannya. Ya, itu malah gampang. Wakila dan dikatakan juga. Ya pendapat lainnya masih banyak maksudnya ya. Ghairu zalika, selain pendapat tersebut. Masih banyak pendapat lain tentang penamaan sholat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil